Setelah seharian melakukan latihan untuk membangun kembali bentuk tubuhnya, Ivan berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Berdiri di bawah guyuran air dari shower, dia menutup matanya. Dia masih mengingat dengan jelas mimpi buruk yang terus menghantuinya setiap malam. Bukan hanya itu, setelah dia bangun karena mimpi tersebut, Rosa biasanya akan masuk ke kamarnya dan menangis sampai dia tertidur kembali. Melihat gadis itu menangis setiap malam, mendengar suara ratapannya yang pilu, membuat hatinya sakit. Dia tidak tega mengunci pintu pembatas di antara kamar mereka karena dia sadar dia hanya tamu di sana. Sudah menjadi kegiatan rutinnya sekarang setiap malam. Setelah ia bangun dari mimpi buruknya, ia akan menyaksikan Rosa menangis sampai tertidur. Baru ia memindahkannya ke kamarnya sendiri. Dan itu telah berlangsung hampir 3 bulan. Andai kondisinya belum pulih, mungkin dia akan meninggal karena beban yang harus dipikulnya setiap hari. Ivan sudah memutuskan bahwa besok dia akan mulai mencari pekerjaan. Jadi dia ingin tidur lebih awal malam ini. Membalut tubuhnya dengan handuk, ia berjalan keluar dari kamar mandi. Matanya tertuju pada lemari terlarang yang dikatakan Rosa sebelumnya. Ia tidak bisa mengendalikan rasa penasaran dalam dirinya. Pelan-pelan ia membuka lemari tersebut. Ivan menghela nafas melihat apa yang ada di dalamnya. Adalah pakaian pria yang tersusun dengan rapi, mulai dari yang formal sampai casual. Sampai matanya tiba-tiba menangkap sebuah kotak kecil berwarna merah yang berada di atas laci. Dia mengambil kotak tersebut, kemudian membukanya perlahan. Di dalamnya adalah sebuah cincin dari berlian bermata putih. Oh, jadi dia akan melamarnya. Batin Ivan. Ahem! Terdengar ada suara orang berdehem di belakangnya. Saking kagetnya, Ivan hampir melempar kotak cincin tersebut. Pria itu membalikkan badannya dan mendapati Rosa yang sekarang berdiri di hadapannya. Melihat kotak yang ada di tangan Ivan, Rosa segera meraihnya. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu untuk tidak menyentuh barang milik orang lain? Dia mengembalikan kotak tersebut ke tempatnya semula, lalu menutup lemari itu. Maaf, aku... Simpan saja ucapan maafmu, aku tidak ingin mendengarnya. Ia keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Merasa bersalah, Ivan bergegas memakai pakaiannya dan mengejar langkah Rosa. Rosa! Ivan menghentikan langkah kakinya ketika dia mendengar ada yang memanggil nama Rosa. Menolehkan kepalanya di depan pintu masuk di lantai 1, ia melihat 2 orang pria setengah baya berdiri di sana. Salah satunya dia mengenali wajahnya. Dia adalah Pak Edi, orang yang tempo hari memperkenalkan diri sebagai asisten Rosa. Dan anak kecil yang ada di gendongannya adalah Davi. Papa, apa yang Papa lakukan di sini? Sudah kubilang kan, aku tidak akan melakukan hal bodoh itu lagi. Rosa berjalan menghampiri ayahnya. Memang siapa yang menyuruhmu untuk melakukannya lagi? Papa loh datang kemari untuk memberitahumu kalau Pak Edi akan ikut dengan Papa. Dia akan ikut ke Singapura selama beberapa bulan. Jadi, Davi akan tinggal di sini bersamamu.
Ayahnya, Pak Danu, menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah putrinya tersebut. Tuan Ivan, saya lihat Anda sudah pulih sekarang. Senyuman Pak Edi padanya membuat Pak Danu menolehkan kepalanya pada pria yang tengah berdiri mematung di tengah-tengah tangga kaca tersebut. Mendengar nama Ivan, ekspresi Davi seketika berubah menjadi sangat gembira. Menolehkan kepalanya, ia memanggil teman barunya itu dengan excited. Om Ivan! Ia segera turun dari gendongan Pak Edi dan berlari ke arah Ivan. Hey boy! Ivan tersenyum pada anak kecil tersebut lalu mengangkatnya ke gendongannya. Wow, kamu bertambah lebih tinggi ya dari yang sebelumnya. Hah, buddy? Dia mengusap-ngusap rambut Davi lalu mengalihkan pandangannya pada 3 orang yang menatapnya dengan tatapan yang aneh. Siapa dia? Tanya Pak Danu pada putrinya. Saya bukan siapa-siapa. Rosa dengan cepat memotong kata-kata Ivan. Oh, apa yang dilakukan di sini? Apa dia juga bekerja denganmu? Pria setengah baya tersebut bertanya kembali. Saya tidak, dia adalah pengangguran. Lagi Rosa memotong kata-katanya, bahkan tanpa menoleh ke arahnya. Oh, bagus kalau begitu. Pak Danu tersenyum dan berjalan mendekati Ivan. Mengulurkan tangan kanannya, pria berdarah Makassar dengan serius menatap wajah pemuda tersebut. Awalnya Ivan ragu-ragu, namun ia tetap menerima jabatan tangannya. Selamat, mulai sekarang kamu adalah bodyguard putri dan cucuku. Kirimkan aku nomor rekeningmu, oke? Sok Rosa berteriak dengan kencangnya. Papa! Rosa, Papa akan tuli jika kamu berteriak sekeras itu. Dengan kedua tangannya, Pak Danu menutupi daun telinganya. Pun dengan Ivan yang juga tercengang. Tapi Tuan, sepertinya saya tidak cocok untuk pekerjaan ini. Belum sempat Ivan menjelaskan kondisi serta situasinya, Pak Danu mengangkat tangannya, mengisyaratkan padanya untuk berhenti. Kamu cocok untuk pekerjaan ini, anak muda. Aku percaya padamu. Dan lihat, kelihatannya cucuku juga menyukaimu. Davi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Seolah-olah ia setuju dengan ucapan kakeknya. Berapa gaji yang kamu inginkan? Aku yang akan bayarmu. Pak Danu bertanya kembali. Dia memiliki hutang 3 miliar padaku. Apa Papa akan membayar sebanyak itu untuknya? Rosa tanpa ragu-ragu menyela pembicaraan mereka sekali lagi. Pak Danu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tenanglah anak muda, kamu tidak perlu khawatir. Itu jumlah yang kecil bagiku. Aku akan melunasi semua hutang-hutangmu padanya. Pria setengah baya tersebut menepuk pundak Ivan. Kemudian ia melambaikan tangannya pada Pak Edi yang berdiri tidak jauh di belakangnya untuk mempersiapkan cek. Rosa yang kecewa dengan sikap ayahnya memasang wajah cemberut di sana. Dan kamu Rosa, kalau sampai Papa pulang, kamu belum mendapatkan calon suami, Papa akan menjodohkanmu lagi kali ini. Mengerti? Papa, aku tuh masih 23 tahun loh, Pak. Gadis itu merengek pada ayahnya. Ivan dan Davi, keduanya menahan tawa melihat tingkah Rosa yang seperti anak kecil.